Mungkin teman Kelana pernah main ke Pemalang. Di Pemalang, ada satu dermaga yang menyimpan cerita tragedi yang diliputi oleh kisah mistis. Ingin tahu ceritanya? Tetap bersama saya dalam podcast Bau Tanah. Kali ini masih dengan tamu yang sama, Mas Angga, yang akan menceritakan pengalaman mistisnya akan satu cerita tragedi di dermaga Pemalang. Silahkan Mas Angga. Jadi ceritanya itu di tahun 2020 nih Pak. Ya. Posisi lagi corona dan kebetulan kan saya ini anak pesisir nih. Kebetulan saya anak pesisir kan pantai di daerah Pemalang Utara lah. Kan di situ ada lapangan bola nih. Ya kita mungkin kisaran jam 3 sore tuh lagi pada main bola nih. Main bola 10 orang di situ pada main bola. Tiba-tiba ini si Leman ini ngajak. Udah yuk, capek nih. Karena kan kita dari siang juga udah jalan-jalan. Akhirnya yaudah kita mutusin buat ke laut nih Pak. Berenang. Bukan berenang, ya iseng-iseng aja gabut-gabutan. Karena biasanya suka jalan-jalan gitu, nyari kerang, kayak nyari apa aja gitu ditemuin. Kita ngajak yang lain nolak. Ya udah dingin juga, ngapain sih ke laut-laut, mendingan balik aja yuk. Aja kita gimana man? Mau berdua aja kita. Selama ini ngajak adenya Birin. Kebetulan usianya di bawah saya nih. Dulu waktu itu usia berapa? Ya usia 23-an lah. Udah gede. Udah gede. Kirain anak-anak kan main bola. 4 tahun yang lalu kan iseng-iseng di situ, akhirnya Birin mau, akhirnya kita bertiga nih Pak. Jalan ke arah utara, kita nyisirin ke sebelah timur jalan. Itu kisaran setengah 4 sore. Kita jalan sampai ujung kampung kan. Kita situ ya biasalah duduk-duduk, namanya orang gabut gimana sih gabut-gabutan. Iya. Duduk-dudukan gitu, ngobrol-ngobrol, akhirnya ya mungkin kisaran setengah jam di situ. Saya ngomong sama Leman, baliklah udah yuk. Udah sore juga, udah dingin juga nih badan. Yaudah yuk, kita jalan tuh. Tapi masih terang atau menjelang maghrib? Masih gerimis-gerimis ya setengah 4 sore. Oh, masih terang berarti? Iya, dan laut juga lagi nggak baik-baik aja gitu, kayak Ombak gede. ombaknya coklat, kayak coklat kopi gitu, ombak gede. Yaudah yuk, tapi kita baliknya lewat ini aja ya, di bawah dermaga nih, karena kan biar cepet gitu daripada kita harus muter. Kita nyari jalan pintasnya, kita bertiga jalan. Setelah kita ngelewatin dermaga tersebut tuh, kita ingat. Ada mesti bukan ingat, kayak ngeliat loh. Lah itu bocah siapa aja tuh yang pada ngejaring. Saya ngeliat tuh ada 3 orang. Dan ini namanya saya samarin aja lah semuanya. Ada almarhum Didit, ada Ade, ada Hakim. Kebetulan dia tim junior dari saya nih. Tim bolanya dia junior dari saya gitu. Oh, itu klub bola. Klub bola juga. Iya. Cuma dia di bawah saya. Kita jalan, si Leman mutusin. Ntar aja kita duduk, lu bocah lagi pada ngapain? Dia lagi pada ngejaring, jadi di laut. Pada berjalan, kita lagi pada ngeliatin. Akhirnya si Hakim sama si Ade jalan nih ke arah kita. Kita kan nunggu di bibir pantai. Ya saya nanya, dapat apaan dek? Ah, gak dapat apa-apaan, ikan kecil doang ini mas. Sana biasanya no di bawah pilar-pilar. Jadi dermaga ini kan ada pilar-pilarnya nih ke arah apa menjorong ke laut. Soalnya biasanya banyak juga tuh ikan-ikan. Yaudah yuk coba lagi situ. Kita sambil akhirnya tujuan kita buat balik nggak jadi. Seru karena ngeliat orang bocah-bocah lagi pada ngejaring gitu. Ikutlah kita. Tapi ya emang saya nggak ikut terjun. Cuma di bibir pantai ini bertiga, saya, Birin, Leman ini cuma ngeliatin dia kayak ngarahin doang gitu. Jaring lagi nggak dapet. Tiba-tiba si Leman ini ngusulin. Biasanya tuh yang orang-orang mancing. Ya adalah satu warga di saya yang kalau mancing di situ dapat banyak. Kamu di situ aja. Mana Kim? Si Ade nanya gitu. Dan si almarhum ini ya diem doang emang. Ayo, cuma kalau kita mau ke dermaga, kita harus jalan ke selatan naik ke pagar wisata. Karena kan ini dermaga dari wisata nih. Dia harus naik dulu ke pagar, baru bisa ke dermaga. Baru jalan nih ke arah laut. Laut, ya. Saya masih ngeliatin, jadi posisinya saya di sini bertiga, saya ngeliatin bocah pada jalan nih bertiga. Ke arah ujung. Kan itu panjang juga nih. Situ kita pada ngeliatin. Si Ade, saya inget banget si Ade itu terjun duluan. Berarti dalam lautnya itu? Dalam banget. Ya mungkin kalau ini berapa meter ya kurang paham ya. Intinya dia terjun itu 3 pilar dari ujung. Dia terjun si Ade, ya sepintas teriak lah. Kim, lempar Kim.
dilempar tuh jarinya. Jadi sekalian terjun sekalian ngejari gitu. Ah. Dilempar sama si Hakim nyusul, berdua kan berarti si Ade sama Hakim nih. Ya keadaan ombak lagi gede banget. Cuma emang intensitas hujan ya ringan lah gitu, gerimis-gerimis. Kita ngeliatin bocah ya sambil duduk-duduk lah, bengong nengok kanan kiri. Si Ade sama Hakim ini berenang nih ke arah kita, ke pantai lagi, ke bibir pantai. Dapat apa? Lumayan tuh dapat, banyak ada kerang, ada ikan kakap juga di situ. Dan yang aneh lagi, si almarhum ini masih di atas dermaga. Oh, dia nggak ikut lompat. Iya, nggak ikut lompat. Kita ngeliatin kan, bocah kenapa tuh di atas terus. Posisi corona kan emang itu wisata juga udah terbengkalai lumayan lama. Dan pantai ini kan karena corona ya steril lah dari orang-orang. Sepi ya. Sepi. Kita masih ngeliatin dia lagi fokus milih-milih ikan, ngeluarin ikan nih dari jaring kan pada nyangkut. Si Leman ngeliat si almarhum ini, si Didit ini lompat. Ah, oke. Dia lompat, Leman ngomong ke kita. Terus Didi lompat tuh. Si Birin langsung lihat dari dia lompat itu cuma tangan kanan doang gini-gini. Oh, dia tenggelam atau? Dia tenggelam. Oh, Dia oke. lompat terus tangannya doang. Tuh Didi tuh kenapa tuh bocah, tolong. Si Birin adanya Leman ini inisiatif Nyusul. nyusul buat berenang ke sana. Kan karena jarak dari pantai ke ujung dermaga lumayan jauh. Ya dia udah capek duluan. Dia berenang, dipegang tuh sama dia. Oh, sempat kepegang. Sempet kepegang. Dipegang sama Birin, lama itu intensitasnya. Tarik-tarikan. Ini menurut Birin ketika udah di darat, dia tuh sempat narik. Oh, berarti udah lemes ya? Udah narik ini, tapi di bawah itu ada yang narik lagi. Jadi bukan almarhum yang narik, dia bukan. Kan biasanya orang tenggelam, ketika orang tenggelam ingin ditolong itu kan biasanya dia narik penolongnya ke bawah. Iya. Tapi bukan begitu. Bukan. Dia udah posisi lemas itu. Udah lemes. Jadi tangan dari almarhum ini udah ketarik, tapi tuh kayak di kaki tuh ada yang narik lagi. Entah itu apa ya. Si Birin cerita gitu. Pas lagi tarik-tarikan dia sempat tenggelam juga ke bawah juga tuh si Birin. Si Leman sebagai abangnya kan ngomong, Rin, lepasin aja, lepasin. Ntar kamu ikut mati juga. nah, dia lepasin sama si Birin. Dilepasin, dia berenang lagi ke arah kita. Kita tanya kenapa dilepasin, Rin? Susah mas. Tuh kan saya tarik kayak gini tuh ada yang narik lagi. Masa sih? Demi Allah. Masa iya saya tega buat ngelepasin, itu saya tarik. Ya kamu kalau kata di kamu pertahanin tuh berapa menit kamu ikut mati juga. Jadi ya ada satu perjanjian lah. Sebenarnya kan itu dari wisata terbengkalai. Ada perjanjian dengan penunggu pantai utara. Dan dulu dibukanya wisata itu ya banyak memakan korban dan kejadian di situ terus. Oh, kejadiannya selalu di situ. Bahkan ada salah satu pejabat yang mau ngedaftar jadi DPR, anaknya juga meninggal di situ. Oh, oke. Oke, itu ceritanya. Oke, lanjut lagi, Mas. Setelah ngobrol-ngobrol sama Birin kan bingung nih, berdua kan bingung nih bocah. Si Adam Hakim bingung sambil nangis. Oh, karena udah tahu bakal lewat. Iya lewat kan, kita udah nggak bakal ketemu nih bocah. Akhirnya udah nggak usah nangis, kamu balik aja, panggil keluarganya buat kesini. Ntar biar saya sama Om Munib nyamperin. Jadi ada security di situ yang masih satu kampung sama saya gitu loh. Akhirnya kita mutusin bertiga buat ke kantor security. Kan jaraknya lumayan jauh tuh, di ujung ketemu ujung kan. Karena wisata ini walaupun udah nggak beroperasi lagi, tapi masih ada security yang masih jaga. Saya jalan sama Leman, sambil cerita jalan juga ya, jalan-jalan cepat gitu lah. Saya jalan, nyampe ke di kantor security ketemu sama Bang Munib. Saya ngobrol di situ, Pak, ada yang tenggelam tuh di dermaga. Tenggelam di mana? Iya ada bocah-bocah ini dari inilah kampung saya tapi bagian ujung gitu dari situ. Saya nggak bisa nyebut nama kampungnya. Iya. Dari ujung sana tenggelam. Dia langsung marah kan. Tahu ini corona lagi sepi, ngapain sih gerimis-gerimis ombak lagi gede pada nyari di situ. Ya bukan saya. Itu tadi bocah-bocah kecil. Gimana? Akhirnya kita jalan lagi buat ke TKP nih. Kita jalan berempat sama security ini jalan. Posisi jalan sambil ya ngoceh-ngoceh, nggak jelas lah security-nya kan. Saya juga cuma diem doang, nyampe ke tempat lokasinya, saya ngomong di situ tadi. Terus mana nih anaknya? Teman-temannya mana? Ya saya suruh balik dulu, manggil keluarganya gitu loh. Tahu sini kan lagi corona sepi. Jadi berani-beraninya sih ini mau orang sini mau orang mana kalau lagi gini ya tahu bahaya. Dia agak ngejauh dari kita, dia nggak tahu nelpon siapa ya. Saya masih duduk di situ bengong sambil ngeliatin arah laut.
datang nih, ya mungkin kisaran jam 5-an lah. Datang si Chandra ini teman saya sepantaran. Yang jadi korban kan adanya. Oh. Dia datang sama omnya. Berarti si Chandra sama omnya itu datang situ sama ya tetangganya lah mungkin ya, saya nggak kenal sih di situ. Sambil nanya. Di mana tadi lokasinya? Nanya ke Biri nih, karena kan dia yang nolong nih. Sana mas, di ujung sana nih pilar yang itu tuh. Kenapa nggak ditarik? Udah ditarik emang susah. Kayaknya ada yang narik lagi. Ayo semakin rame itu bang. Rame, datang tim SAR tuh 5:30. Tim SAR datang, akhirnya nyampe malam itu kita nyisirin, itu rame banget. Jadi bibir pantai itu ratusan Warga orang. udah datang semua ya. Iya, jadi kampung sebelah pada datang, ada berita, ini orang tenggelam. Ada tim SAR, kepolisian juga. Itu pencarian, itu nggak ketemu-ketemu. Semakin malam kan air laut ya semakin tenang lah. Itu tetap nggak ketemu, dari timur ke barat tim SAR aja mau mondar mandir. Setelah ya ibunya belum ke situ lah. Setelah ibunya itu belum datang ke situ, masih Tapi shock. udah tahu ibu ya? Udah tahu, karena kan Chandra sama bapaknya ke situ juga. Itu masih bingung, sempat ditanya sama teman saya yang lain kan, kenapa kejadiannya? Nggak tahu kan posisinya. Saya cuma lihat doang. Terus ada lagi nanya, kenapa nggak ditolongin? Tolongin gimana? Lihat aja ombak kayak gitu, kita nolongin bisa bahaya kan. Kita lagi ngobrol-ngobrol, ibunya datang kisaran jam 10 malam. Itu kan almarhum ditemuin 10:30-an. Dan dia di situ ibunya datang nangis. Saya inisiatif bertiga nih, saya, Leman sama si Olan, teman saya yang satu lagi. Ini kan ombak ke arah barat nih, kali aja almarhum keseret ke situ. Ya udah, saya jalan bertiga ninggalin kerumunan nih. Kan kerumunan di situ rame banget, saya agak jauh, mungkin jaraknya 500 meter lah. Saya jauh, kan di sebelah dermaga ini agak jauh tadi mungkin 1 kilo ada wisata religi. Syekh, salah satu makam Syekh di situ. Itu ada susunan batu ke arah laut. Saya jalan ke situ bertiga sambil kasihan banget ya. Ya sambil kayak gitu-gitu lah ngobrol-ngobrol tentang almarhum gitu. Ngobrol-ngobrol tiba-tiba tuh saya ngeliat di ujung batu itu ada ya entah ya teman saya ngeliat juga, bertiga ngeliat. Bapak-bapak tanpa baju, pakai sorban, celana putih itu lagi silat. Saya itu nggak nanya dia. Dan saya nggak ada keinginan buat nanya dia, karena jarak dia agak jauh kan di ujung. Saya lagi di situ mondar mandir, tiba-tiba bapak itu ya dengan bahasa Jawa lah. Kalau diartiin bahasa Indonesia gini, sampean percuma mas, nyari dia nggak bakal ketemu. Mau 100 orang, 1000 orang itu nggak bakal ketemu. Kalau mas pengen ketemu sama almarhum, tunggu aja di susunan batu yang itu. Jadi batas dari wisata sama ini loh, ada juga susunan batu cuma nggak sepanjang yang bapak-bapak ini, semedi. Tunggu aja di sana. Ntar waktunya dia muncul, dia bakal muncul sendiri. Tapi bapak-bapak itu manusia atau? Nggak tahu deh. Tapi bentuknya kayak manusia. Iya, bentuknya manusia, cuma emang munggungin kita. Kita nggak bisa ngeliat muka dia, karena kan dia ke arah laut mukanya. Oh, jadi dia ngomong sambil membelakangi gitu? Iya, jadi kayak gini. Oh, cuma nengok gini? Cuma nengok. Oh, berarti ini mas bertiga nih tahu kalau yang diajak ngomong itu mas bertiga ini? Iya. Oh, oke. Setelah dari bapak itu ngomong, saya kan jalan lagi buat nemuin gerombolan ini yang para yang tim SAR, evakuasi yang pada nyari. Semakin ramai kan ya namanya berita gitu kan, kampung ya cepat banget ledak kan, rame nyari-nyari. Saya datang jalan lagi tuh ngedatengin gerombolan ini. Tiba-tiba si Leman tuh nunjuk lagi. Leman terus yang lihat. Jadi posisinya tuh tangan udah kayak gini. Jadi yang segini nih, yang kelihatan. Badannya udah di air. Oh, cuma tangannya doang gini. Tuh almarhum. Si Leman ngomong gitu, mana? Kan jaraknya yang bapak tadi bilang nih, yang betapa ini bilang, itu bakal ketemu di batu itu bener. Oh, di situ? Di situ. Posisinya kedalamannya mungkin ya sepuser atau paha ya. Oh, berarti nggak begitu dalam ya, masih dangkal. Semakin kesini semakin dangkal gitu. Pada itu dipanggil, bapaknya langsung lari ke almarhum nih, ditarik. Ya udah kaku begini. Setelah dapet kan udah rame kan, niatnya ya mau ditaruh di becak langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah. Cuma karena ada prosedur dari kepolisian, dari segala macam, saya nggak paham ya. Akhirnya ambulan itu datang, harus diadopsi dulu. Takutnya ada kekerasan dan segala macam kan. Akhirnya dimasukin ambulan, ya kita udah mulai bubar lah, mulai orang-orang yang bubar. Saya itu mutusin buat ke rumah duka.
dengan bersama ya tadi nih si Ade sama Hakim kan masih shock gitu loh. Ambulan ke Pemalang kota, saya ke rumah duka, ya biasa lah, ngobrol-ngobrol lah tentang almarhum, terus kejadiannya gimana kan gitu. Saya ditanya juga ya nggak paham, kan saya emang ke situ doang lihat dia pada ngejala kan, nggak tahu kan. Akhirnya lagi pada duduk jam 12:30. Itu ambulan kan dari Pemalang Selatan ke Pemalang Utara nggak terlalu jauh, Pemalang kota lah. Itu kan sirenenya kedengeran karena tengah malam juga kan. Itu masuk kampung saya, lampunya mati semua satu kampung. Oh ya, ketika mobil jenazahnya Ambulannya datang. masuk, itu lampu mati semua satu kampung. Pet langsung ya warga sekitar ya udah tahu. Dalam arti ya mungkin diambil inilah gitu segala macam lah. Gitu. Oh, ini langsung kan jadi tambah rame lagi kan. Tuh kan bener. Jadi semakin menguatkan stigma masyarakat bahwa ini diambil ini diambil ini. Semacam tumbal seperti itu. Dibawa, itu lampu mati, keadaannya kan saya agak jauh dari rumah duka nih. Jadi ada bukan saung ya, kayak tempat duduk aja gitu dari bambu. Saya duduk di situ sama teman-teman yang lain, ambulan datang, itu ibunya histeris. Dia dikeluarin, dia ngeluarin tas, karena kebetulan dia masih sekolah. Kalau nggak salah dia kelas 2 atau kelas 3 STM. Dia ngeluarin buku, almarhum dikeluarin tuh dia ibunya nangis-nangis. Mana? Nih tasnya buat sekolah. Ini bajunya. Terus nanya ke teman saya yang lain tuh, merinding lagi. Nanya teman saya yang lain tuh nanya gini, mana dia kan baru bangun tidur belum makan, sambil ngeluarin makanan pak. Oh ibunya masih mungkin histeris ya. Gitu kan, saya cuma bingung, kasihan banget lagi. Ya, almarhum kan mesti udah almarhum. Cuma kayak kehilangan bawah sadar gitulah ibunya, nangis di situ. Oh ngeluarin tas lah, ngeluarin makanan lah segala macam, baju sampai di bawah tuh. Kayak gitu pada bingung kan. Ya respon kita juga bingung gimana caranya gitu. Makanya saya agak ngejauh nih dari rumah duka. Duduk di situ malam itu ya udahlah almarhum dimakamin kan besok nih siang. Makamin awalnya nggak ada masalah. Tahlilan hari pertama aman. Biasa kan kita masih di luar, hari keduanya itu baru. Jadi posisi kalau kita tahlilan di kampung kan meja-meja di depan dikeluarin gitu ya, di ruang tamu dikeluarin gelar kelasa. Jadi saya duduk di sini, ini Leman, ini teman-teman saya yang lain nih. Sini tuh ada ruangan tengah, tapi nggak pakai pintu gitu yang buat ke ruang tengah, ntar ke dapur. Itu pas banget di samping saya. Dia kan punya si Chandra, terus kakak perempuannya kan udah punya anak 2. Yang satu umur 3 tahun. Saya lagi ngobrol ngopi-ngopi di situ. Itu kisaran jam 9-an mungkin, karena kan bagian orang tua udah kelar ganti yang muda nih. Saya lagi duduk ngerokok ngopi, depan saya kan kopi nih. Tiba-tiba berarti ponakan dari almarhum ini kan lagi digendong sama bapaknya nih. Pas banget di depan pintu. Ponakannya tuh nunjuk-nunjuk. Kirain itu pertama ke arah saya, kirain gitu. Itu mas. Saya bilang dong, ya kenapa deh, namanya siapa lagi itu perempuan. Intinya ponakan dari almarhum ngomong kayak gitu. Kirain nunjuk ke saya. Diajak ngobrol. Iya, itu mas. Ya kenapa? Itu mas. Itu gitu. Posisi di samping saya kan tadi ruangan. Udah nggak bisa ngenyembuhin buat duduk, udah nggak bisa karena kan akses ya. Saya bingung. Itu Mas siapa? Mas Didit. Si almarhum itu duduk di samping saya. Tapi saya bener-bener nggak ada rasa takutnya atau merinding, itu nggak ada. Karena teman juga mungkin. Iya, ponakannya bilang, itu mas, itu nunjuk-nunjuk ke saya deh, itu mas Didit itu. Kaget, baru saya kaget lah, man, itu kopi kayak ditepak bang, kan depan saya kopi nih. Kalau kita jatuh kena kelasa gitu kan tiker, ya paling apa sih, itu tepak bener-bener kayak ditepak aja. Oh langsung kebalik gitu. Balik, itu semua. Kita lari, jadi saya lari dia pada ikut lari nih teman-teman. Kita lari. Kita ke sebelah kanan kan ada si Chandra kan di belakang. Saya duduk di balai yang saya bilang tadi yang kemarin nungguin, kan yang nggak ada atasan, duduk di situ. Rame teman pada situ semua. Ya biasalah jadi bahan gibah gitu loh. Anjir, ini beneran si Didi juga tadi. Tahu deh itu. Pokoknya anak kecil mah nggak pernah bohong. Anjir masa di samping saya sih? Ya nggak tahu. Kayaknya jangan ini loh. Dia bilang gitu, ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Setelah ngobrol-ngobrol kayak gitu, si Chandra keluar.
Chandra keluar nanya ke kita gitu. Kenapa pada di luar? Ya nggak apa-apa, nyari angin aja. Kita nggak ngomong bahwa tadi ada kejadian itu kan. Setelah ngomong kayak gitu, kita duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Ya jam-jamnya mungkin tengah malam ya, jam 12-an ya. Kan rumah dia itu ada space kayak buat naruh kayu gitu. Kayak rumah kampung kan berjarak gitu. Iya. Lagi duduk di situ, ngobrol si Birin. Itu dia mau kencing. Di rumah dia di sebelah kiri, kalau kita dari duduk, dia harus ke kiri terus masuk ke kayak terowongan gitulah. Ya, lorong Ya, lorong gitu. Ada kayu nih di tembok rumah almarhum itu, ada kayu, ada antena. Dia lagi kencing di situ. Kencingnya nggak di kamar mandi berarti? Enggak. Oke. Ya mungkin bolak-baliknya malas kali ada kencing di situ. Dia tuh ngeliat almarhum Lagi ngapain? lagi duduk sambil pegangan lutut kayak gini, kedinginan. Dan anehnya si Biri tuh nggak ngeh. Dia kencing lanjutin, dia malah sempat ngobrol, tapi si almarhum ditanya diem. Oh, dia nggak sadar kalau itu udah meninggal gitu? Iya, nggak sadar, kayak di ini aja, Iya, kayak kesirep kesirep gitu ya. aja. Dia sempat tanya ke almarhum. Dit, tuh bocah-bocah pada di depan ngapain di situ? Diem aja kedinginan, Ini basah-basahan habis dari mana sih? digituin sama si Biri. Oh, basah. Basah, keadaannya basah kuyup, sambil meluk lutut. Setelah kayak gitu, kita lagi pada di depan kan, Biri nyamperin kita nih, ngomong sama si Chandra, sama kakaknya. Terus adek kamu lagi ngapain tuh di sana? Suruh kesini nggak mau. Kita pada bengong kan, kaget. Bocah ngaco banget, ngomong apaan sih ini? Lu kalau ngomong yang bener bego. Digituin sama salah satu teman saya gitu lah. Enggak, itu si Didit habis ngapain basa-basa benerin pikiran dia. Benerin kolam gitu loh, apa segala macem kan. Dia juga melihara ikan hias kan. Dari situ dia ngomong, kita di sini ngapain? Dia baru bengong. Tahlilan siapa? Didit. Baru dia langsung situ kaget. Gue ngeliat tadi, gue udah gak bisa ngomong bang, langsung. Jadi dia ngeliat, langsung besoknya dia sakit. Setelah kejadian itu dia sakit. Baru tuh, beneran gak sih? Dia cerita setelah, ya dia beneran ngeliat kalau si almarhum di situ. Itu hari pertama ke Birin. Setelah kita kan namanya rumah saya ke rumah dia agak jauh kan, terus kita nggak terlalu akrab gitu loh. Kan yang akrabnya saya sama Ade sama Hakim, dan ini dua orang ini sama sekali nggak tahlilan, ya mungkin karena show gitu. Kita masih nongkrong situ 3 hari perjalanan ya. Ini yang lebih lucu itu 3 malam setelah tahlilan itu ya. Kita masih ke situ lagi, kemarinnya si Birin ditampakin, kita dibikin berantem 3 malam itu. Si Birin kan sakit nih, dia nggak tahlilan lagi. Kita ya bareng-bareng itu mungkin ada berapa sih, 9 atau 10 orang ya pada nongkrong di situ. Tengah malam namanya kita melek kan, lapar. Saya nyuruh 3 orang buat ke dapur masak mie. Si Chandra lagi di kamar, saya pada di depan nih. Saya duduk-duduk di depan gitu. Yang 3 itu ya maulah bikinin mie gitu. Kita di depan ngobrol-ngobrol. Di ruang tengah itu kan ada meja, mejanya kayak gini nih. Tingginya segini, panjang, ada TV, magicom, nyolok begini. Kita lagi di depan. Ya kita udah semenjak kejadian ponakan yang lihat si almarhum, kita nggak di rumahnya, kita di saung di depan tadi. Serem ya? Serem. Saya duduk-duduk di situ. Tiba-tiba itu suara magicom kayak dibanting. Jedar. Pikiran kita nih, bocah bertiga masak di rumah orang berisik banget gitu. Pikiran bertiga. Kita yang di depan 6 atau 7 orang itu nakut-nakutin. Jadi hampir mau cekcok gitu. Ya kita di dalam, bocah berisik banget, gitu kenceng banget. Orang magicom dilempar kok. Tapi magicomnya posisi jatuh di bawah? Jatuh, nasinya jatuh. Dan itu kalau ngomongin dilepas dari colokan terus dia jatuh sendiri, nggak mungkin kayak gitu. Oh, lepas dari? Lepas colokannya. Dari situ kita kan masuk ya, lu di rumah orang jangan kayak gitu. Apaan sih, udah bener-bener mau masakan ini, jangan jahil kayak gitulah. Jadi saling kayak gitu, jahil apaan, orang dari depan, ini gue bisa jatuh. Keluar, ibunya kan keluar nih. Kenapa? Ini bu, biasa bercanda nih magicom, dijatuh-jatuhin. Orang gila apa, mau bercandanya kayak gini? Ibunya ngomong gitu? Teman saya gitu. Saya kan lagi ngomong, orang gila nih bercanda gini. Ibunya langsung, udah kayak
nggak tahu ngomong sama siapa ya. Udah mas, jangan kayak gitu, kasihan teman kamu. Gitu. Tapi ngobrol sama siapa kita nggak tahu bang. Abangnya keluar si Chandra, udah ini Magicom itu kalau ngomongin jatuh itu nggak mungkin bang. Jauh dari bawah gitu kayak lebar, lebar terus nempel di TV terus nyolok. Colokannya juga harus kita paksain, kan berarti kenceng. Itu di lebar, serem akhirnya kan, udah lanjutin minyak masak. Kejadian malam itu doang. Setelah 3 hari itu kan saya nggak selalu tahlilan lah di situ. Kemudian saya pernah inian balik habis main PS, kan saya punya kandang ayam juga nih belakang rumah. Saya baru main PS dan ini cerita banyak versinya ada, sudut pandang dari teman juga yang di kedai ini, dari saya sendiri, saya balik dari main PS. Saya main PS sama teman dari kampung sebelah lah, kita main PS. Jam 2 itu posisi lagi mau tidur, kan saya sempat ngeliatin ayam lah takut dimaling kan. Saya keluar kan, kebetulan pintu belakang saya itu karena rumah agak tua, itu yang pintunya buka 2 gini loh. Oh iya, pintunya atas Atasnya bawah bisa, ya. atas bawah. Saya ngeliatin situ. Di pohon sukun itu ya entah itu karena sugesti sendiri apa emang itu sosoknya kan nggak tahu. Itu berdiri aja dengan keadaan ya kayak Basah. gini, basah. Dia Tapi dibilang- nggak ngomong apa-apa. nggak pernah ke saya tuh nggak pernah ngomong. Ya dilatih aja. Jadi kayak saya kan libur hari ini doang kayak gitu bang, jadi kayak ngomong sendiri, tutup lagi. Jadi itu doang sih. Kalau dari hakim itu ada bang, jadi posisi hakim itu kan rumahnya deket setapak jalan, dia kan nggak pernah tahlilan nih. Setelah dia nggak pernah tahlilan, dia ya kayak syok aja, nangis gitu kadang. Ibunya nyuruh buat tahlilan, ngajiin, kasihan. Itu dari jendela itu diketuk-ketuk kayak gini, jendela dia deket jalan. Ya dia nggak, tadinya udah parno duluan, udah takut gitu. Karena udah dengar cerita Udah juga. dengar cerita banyak yang diliatin. Karena kan ya ini sosok katanya banyak banget yang liatin kan, mulut ke mulut cepet nyebar. Pas dibuka, itu almarhum pucat, minta tolong. Tolong apa? Tolong, nggak jelas. Jadi yang dia sampein cuma tolong, tolong, tolong. Itu nangis kejer sampai akhirnya ya sakit lagi. Kalau si Ade sih saya nggak pernah dengar ceritanya dia kan, karena jarang ketemu dia juga. Setelah kejadian itu kan ya lewat dari 7 hari ini baru saya berani ngobrol sama Chandra. Ngobrol sama Chandra terus ya mau nggak mau saya sampein bahwa banyak teman-teman yang digangguin. Ternyata dia juga iya. Kakaknya sendiri juga ngomong. Dia gimana kalau cerita? Si Chandra ini kan posisi dia tidur kan bareng. Dia posisi tapi dia nggak takut kata dia. Dia lagi tidur. Itu kan kalau kasur kita tidur ada 2 orang kan tahu kan? Iya, kerasa Itu posisinya dingin banget kata dia. Oh, dia sempat nyentuh badannya. Iya, jadi punggung-punggungan. Dia sempat ngobrol interaksi. Udah balik aja. Tolong mas. Bilang ke Chandra kayak gitu. Akhirnya ditanyain ke padenya. Padenya speak up semua tuh ngobrol di situ kan, sempat ya jadi ya namanya ya gentayangan atau gimana nggak tahu ya, intinya kan semakin kayak gitu rame. Akhirnya padenya ngomong. Yang saya dengar dari Chandra pas cerita itu tuh kayak gini. Sebelum kejadian si almarhum di dermaga itu, sehari sebelumnya itu malam-malam itu genteng dari rumah almarhum itu ada yang lempar pakai pasir. Bunyi pasir kayak krik. Santet mas atau? Ya nggak tahu ya. Setelah dari bunyi pasir itu ada suara kereta kencana. Kletak bersama ininya, gerobak sama kudanya. Itu muterin rumah almarhum. Oh, padenya ngelihat? Padenya kan kebetulan bisa juga. Oh, oke. Dibukain sama ibu almarhum. Apa yang dibukain? Pintunya. Pintu rumah? Pintu rumah. Jadi dibukain kan ya nggak tahu ya pantangannya sih katanya gitu. Ketika kita kedatangan kereta kencana gitu bisa jadi musibah, bisa jadi rezeki. Dan ibunya juga kayak kepo bunyi apa sih gitu, dibuka. Setelah dibuka itu dia mimpi nggak enak. Ini ceritain tuh ya sosok ini minta yang masih perjaka gitu. Setelah ceritain kayak gitu baru mulai kok penyebab kayak gininya gimana, kok terornya dalam arti teror itu kok pada ngedatengin teman-teman. Baru nih bang, setelah 7 hari itu kan nanya kan yang lebih pinter lagi lah. Ada nanya ke salah satu kiai di situ. Nanya, ibu nggak kasihan sama
putra ibu, putra jenengan gitu. Dia tuh kedinginan. Gue mau tahu. Jadi kayak dibukain si Chandra juga. Itu almarhum lagi diikat bang. Diikat di pilar, kayak kerajaan gitu, di pilarnya. Itu lagi diikat kayak gini. Penyebab kenapa nih almarhum diikat, ternyata baju pas dia tenggelam disimpan sama ibunya. Itu penyebab si almarhum minta tolong, jadi bajunya itu harus dilarungin ke laut. Oh, oke. Di dunia lainnya itu si almarhum lagi diikat. Sama yang minta itu tadi, Iya. untung saya nggak perjaka mas. Perjaka Enggak sih. nggak. Oh oke, selamat kita berdua. Setelah kayak gitu kan akhirnya ya kekeh. Menurut ibunya ya ini baju kenang-kenangan. Iya. Tapi kiai-kiainya ngeyakinin ya kalau ibu emang sayang sama almarhum Suruh dilarung. suruh dilarungin sama ada sesajen gitu-gitulah, tumpeng apa segala macam biar ini tenang gitu loh. Saya cerita dari Chandra semua. Setelah kayak gitu ya karena kita nggak pernah nongkrong bareng ya, banyak teror-teror yang lain juga saya kurang tahu. Cuma saya pernah dengar tuh kan dia masih sekolah nih. Di grup WA aja dia pernah ngechat. Oh iya. Pernah ngechat. Jadi pernah ngechat ke temennya tuh sombong banget nggak pernah main lagi ke rumah gitu. Oke. Ya pikirannya ya mungkin jahil kali si Chandra, ternyata enggak bang. HP dia tuh kepola terus. Kepola. Ya namanya kita HP privasi masing-masing kan, yang tahu polanya kita sendiri. Oh, password. Jadi si Chandra juga nggak mungkin lah abangnya masa iya mau kayak gitu. Itu Chandra juga ngomong kemarin ada yang ngechat dan yang ceritain itu teman-temannya ada dari Hakim, kan ini satu sekolahan, satu kelas. Temen yang nggak tahu dia almarhum pernah didatengin, bahkan sempat duduk bareng ngopi. Yang belum tahu kalau udah meninggal. Iya, kan corona itu kalau nggak salah sekolah pakai online gitu-gitu kan, nggak yang langsung masuk ke sekolahan gitu. Iya. Datang katanya dan keadaan basah, habis main kesini duduk pas lagi bikin kopi, ngopi tuh cepet sampai temen itu curiga. Lu ngopi panas kok langsung ditenggak gitu. Diem aja, banyak murungnya. Emang si almarhum ini ya orangnya pendiam. Beda kayak ini orang ketawa-ketawa tadinya diem kan, beda karakter bisa curiga, itu enggak, karena emang basicnya dia pendiam. Setelah ada apa gitu sesajen yang dilarungin ke laut sama bajunya, ya terornya itu udah agak reda nih. Cuma saya dengar lagi dari Azhar. Azhar ini kan kalau mau masuk ke rumah almarhum itu ada gang masuk ke dalam, di sebelah kiri gang itu ada saung. Saung yang gambarnya salah satu partai lah gitu. Biasanya si Azhar ini kan dari Jakarta. Dia pulang itu nyampe Pemalang itu kalau nggak salah jam 2:30-an. 3-an lihat si almarhum duduk di saung tadi nih yang gambar itu. Dia lagi duduk, disuruh. Biasanya kan kalau tiap balik almarhum disuruh ntar sisanya buat kamu nih. Misalnya gitu, beli rokok nih sebungkus, duitnya 50, sisanya buat kamu. Itu disuruh sama Azhar, itu nggak mau. Diem doang gitu. Kenapa? Sakit. Ya gitu kamu ya dengan keadaan basah. Dan kamu kayak gitu kenapa sih? Malam-malam gini main hujan-hujanan. Oh, dia nggak sadar. Dan dia nggak tahu kalau almarhum udah meninggal. Oh, dia nggak tahu. Nggak tahu. Padahal rumahnya dekat sama dia loh. 3 rumah doang. Setelah dia gitu ya mungkin kerasa dicuekin, dia capek juga dari Jakarta kan, dia balik ke rumah. Baru 7:30 pagi itu ibunya ngomong, ibunya si Azhar ini. Masih ini Didit kemarin tenggelam di dermaga. Terus keadaannya gimana? Ya meninggal. Meninggal apaan? Tadi subuh saya lihat itu biasa kan tempat anak-anak situ nongkrong di situ biasanya. Beda tongkrong nama saya gitu Pak. Lalu saya lihat di situ. Jangan ngaco kamu. Beneran Bu, orang saya ngeliat dia di situ kok. Cuma emang aneh. Biasanya dia kan disuruh beli rokok, dia mau main berangkat. Itu enggak. Jadi banyak keanehan lah. Tapi setelah bajunya dilarungin ke laut ya udah, dan mungkin ya masih ada lagi, cuma kan karena kita nggak pernah nongkrong lagi dan beda tongkrongan ya nggak tahu. Tapi memang kalau di daerah sana memang kalau ada yang korban tenggelam itu memang baju yang dipakai di saat tenggelam itu memang harus dilarung, Mas. Iya itu satu penyebabnya juga sih Pak. Cuma kan karena orang tua di anak terakhir shock gitu loh. Dan yang aneh ya ketika dipikir secara logika, almarhum ini baru bangun tidur, diajak temennya langsung iya, dia nggak makan, langsung gas,
posisi di dermaga dia itu nggak bisa berenang. Kalau logika orang nggak bisa berenang, ini dalam ngapain dia berani loncat? Oh iya juga ya. Itu setelah ditelaah lebih dalam, oh iya nih, ya kita nggak bisa berenang, nggak mungkin kan? nyemplung ya. Itu masa ya gara-gara gengsi dicengin kan nggak mungkin. Oh tapi sempat dicengin gitu ya? Enggak. Suruh lompat? Enggak juga? Enggak. Kita Cuma ngomong- diajakin aja gitu? Ya, dia ikut ke dari atas, dia ngelempar jala nih, si Ade kan turun, Hakim lempar jala yang nggak dicengin. Ade sempat ngobrol ke kita, kan dia sempat mondar-mandir nih kayak orang bingung, si almarhum. Si Ade nyeletuk ke kita, orang nggak bisa berenang dia, gitu doang. Setelah kita fokus ke jala, si Leman ngeliat kalau dia terjun, dan setelah terjun itu nggak pernah nongol lagi, cuma tangannya aja. Gitu. Oke, menarik ini, Pak. Tapi pernah ada semacam ritual untuk menanyakan kenapa dia kok melompat gitu, atau cerita-cerita tentang penunggu pantai utara itu kira-kira cerita apa yang berkembang di... Itu banyak sih, kan kita ya warga sekitar percaya bahwa ada salah satu kerajaan dari Dewi Lanjar tuh, pintu utamanya itu di kampung saya, gitu aja sih, itu aja sih Pak. Ya ini menarik, teman Kelana. Jadi pada akhirnya semua kita serahkan ke teman Kelana, apakah hal-hal yang bersifat kepercayaan itu adalah sesuatu yang musyrik atau itu aspek budaya. Saya kembalikan ke teman Kelana semuanya. Begitu juga dengan cerita Mas Angga tadi. Kita tidak pernah memaksa teman Kelana untuk percaya. Semua kembali ke teman Kelana. Kami berdua hanya bercerita, Mas ya. Kita hanya bercerita, berbagi pengalaman. Bagaimana teman Kelana menyikapi, silahkan. Semua ada di teman Kelana. Tapi yang pasti, Mas Angga masih ada beberapa cerita lagi. Jadi, ikuti terus Kelanara Studio. Dan pastinya, podcast Bau Tanah bersama saya Cetul.